Halo, selamat sore, selamat jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan belajar kembali ya dengan Python, belajar pemrograman bahasa pemrograman Python. Oke, eh, kita buka terlebih dahulu untuk halaman Python-nya. Nah, untuk pertemuan saat ini kita akan belajar fungsi, kita belajar fungsi if, elif, dan else. Oke ya, kita akan gabungkan ketiga fungsi ini ya. Oke, kita beri kata terlebih dahulu. Di sini kita beri angka 3, B-nya kita beri angka 5, boleh itu ya. C-nya kita coba 7. Oke, kemudian kita coba kita masukkan jika if A lebih besar dari B, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita print A lebih, jika pernyataan itu lebih besar daripada ada B. Oke ya, selanjutnya kita buat kembali. Nah, pernyataan ini jika ini A memang menjadi lebih besar daripada B, maka langsung akan tereksekusi. Bagaimana jikalau ini tidak? Maka kita akan masuk ke opsi berikutnya, yaitu kita masukkan entah elif, ya, elif, misalnya, oh ternyata ini tidak, itu kan, kita masukkan elif, maka bisa juga kita masukkan kiri nggak masalah. Jika maka B elifnya maka ini bisa di dari 5 misalnya ya. Oke, printnya maka B lebih besar dari tabel 5. Oke ya. Oke, kemudian nextnya lagi kita kita coba buat lagi elif lagi. Ternyata ini nggak sesuai gitu kan, ternyata ini nggak sesuai, ya sudah kita buat lagi. Mohon maaf ya kalau suaranya agak terganggu karena noise-nya cukup tinggi karena sedang hujan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi sini elif D lebih besar, misalnya nih ya, kita buat elifnya D lebih besar daripada
3 misalnya. Maaf. Ada 4. Oke. Print. Kita print. Oke. Oke ya, sampai sini paham ya teman-teman. Ini kurang lebih begini nanti. Jika jika A lebih besar dari B, jadi A itu 3, B itu 5. Apakah itu A lebih besar dari B? Tidak. Nah, karena tidak, maka akan langsung dialihkan ke instruksi yang kedua, yang berikutnya, ya, ke elif, ya, elif B lebih besar dari 5. Benar nggak B lebih besar dari 5? Jika benar, maka akan di print, ya, B lebih besar dari 5. Ya, tapi kan B ini sama dengan 5, tidak lebih besar dari 5. Artinya juga tidak akan tercetak, tidak akan tereksekusi. Makanya akan pindah lagi ke sampai tereksekusi ya teman-teman. Sampai nilai akhirnya tereksekusi. Nah, akhirnya kita turunkan lagi elif lagi. B lebih besar dari 4. Apalagi ini ya, print B bila lebih besar dari 4. Enggak kan? B ini 5, enggak lebih besar dari 4. Artinya juga tidak akan tercetak atau tidak tereksekusi. Nah, kemudian terakhir ini kita masukkan else. Ini yang terakhir. Else itu yang paling akhir ya. Artinya misalnya C lebih besar dari misalnya tulis 8. Oke. Kemudian kita cetak. Semua jawaban oke. Harus seperti ini ya teman-teman. Karena apa? Jawabannya C lebih besar dari 8. Ya. else itu nggak ada instruksi ini ya. Else langsung. Jadi perintah terakhir itu else itu perintah terakhir. Jadi maaf. Nah, artinya dari A lebih besar dari B enggak. Kemudian B lebih besar dari 5 juga tidak. B lebih besar dari 4 juga tidak. Makanya instruksi yang terakhir itu else ini print. Makanya semua jawaban salah. Yang akan tereksekusi harusnya ini nanti ya. Yang akan tercetak. Coba kita F5. Kita lihat. Oke ya. Oh, ternyata ini tercetak teman-teman. Saya ada yang salah. B lebih besar dari 4. B lebih besar dari 4. Ya benar, maaf. Karena di sini B-nya 5. Oke ya. Oke, sekarang saya rubah yang sini. Jadi 4 ya teman-teman. 4 B-nya jadi 4. Oke, sekarang kita eksekusi kembali. Kita lihat. Nah, semua jawaban salah. Jadi yang tereksekusi terakhir, yang else itu yang paling ujung, paling terakhir ya. Jika if tidak terpenuhi, maka akan ke elif. Elif tidak terpenuhi, akan ke elif kembali. Kemudian yang terakhir, ini untuk penutup. Jadi kalau misalnya teman-teman di ujung langsung isi else print, ya sudah, yang tercipta akan ini. Yang terakhir ya, setelah elif,
Setelah elif itu langsung else, ya itu yang cerita ya. Itu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Eh, Kemudian kita coba yang instruksi yang lainnya lagi ya. Kita coba instruksi yang lainnya lagi. Hmm, oke, kita coba ya teman-teman. Ini saya close terlebih dahulu aja. Saya buat baru lagi. Ya, kita nggak tutup ya teman-teman. Oke, saya copy paste aja yang ini, nanti kita tinggal rubah-rubah. Datanya tetap masih ada ya teman-teman. Oke, ini saya sekarang akan rubah. A jadi 15, kemudian B-nya akan saya rubah jadi 7, kemudian C-nya saya rubah jadi 5. Oke, ini ya. Kemudian saya rubah. Ini sudah saya rubah-rubah. Saya kecilkan terlebih dahulu deh. Ganggu. Oke, ya teman-teman di sini. Oke ya. Ini akan saya buat A lebih besar daripada B. Benar ya berarti ya. A lebih besar daripada B. Seperti apa nanti kecetaknya ya. Terus B lebih besar dari 7 ya. Saya buat 7. Kemudian C-nya um, saya buat berapa nih C-nya nih? C-nya kita coba buat B lebih besar dari 7 C. Oke, kita buat dulu. C, C lebih besar dari hmm, delapan. Ya. Oke. Dan itu seperti ini apa yang akan tercetak teman-teman? Ayo. Yang akan tercetak hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Kita coba lihat ya. F5. Apa yang terjadi? Ya, A lebih besar daripada B, jelas. A 15, B-nya 7, itu kan A lebih. Makanya yang tercetak adalah yang paling atas. Kalau saya kepingin yang cetak yang kedua ini nih. Kemungkinan yang kedua nih, misalnya. Apa yang saya buat? B lebih besar dari 7. Nah, ini saya rubah saja. B-nya lebih besar dari 7. B-nya saya buat 6 deh. Oke ya, teman-teman. Kemudian ini saya buat A-nya jadi hmm, A-nya jadi 5. Oke ya. Oke ya. Tercetaknya seperti apa, teman-teman? Oke ya. F5. Oh, tidak yang salah. C not defined. Oke. Oke ya. Oke, saya coba lagi F5. Ya, semua jawaban masih salah. A lebih besar daripada B, tidak juga. Makanya kemudian B lebih besar dari 7, enggak juga. Ini B-nya saya rubah B-nya, saya agak error juga nih. Bisa, saya bikin 8.
Oke ya. Sekarang kita F5. Ya, B. B lebih besar daripada 5 karena B-nya 8. Oke ya. Kemudian saya ngeprint yang C-nya. C lebih besar dari 8. Saya buat saja sini. Jadi 10. Ya. Nah, apakah akan tercetak 2 nih yang B dan C-nya? Kita lihat apa yang terjadi kalau seperti ini. B lebih besar dari 5. Ya, B lebih besar dari 5. Kenapa? Padahal yang baris ketiga ini juga sudah benar. C lebih besar dari 8. C-nya kan 10. Tapi kenapa yang nomor baris kedua? Ya, mana yang terlebih dahulu muncul itu yang akan tercetak ya. Nah, kalau tidak terpenuhi baru akan pindah ke berikutnya. Oke, sekarang kita kepingin ke baris ketiga baris yang ketiga nih yang tercetak. Artinya yang baris kedua ini akan saya rubah. Misalnya yang saya rubah ini B lebih besar dari 9. Ya, kita lihat. Yang tercetak yang mana? Oh, B lebih besar dari 4. Sebentar. B lebih besar daripada 4. Oh iya, yang ini. Harusnya ini C ya, teman-teman. Saya jadi salah baca. Ini saya buat C. Maaf. Ini C. Oke. Eh, C C lebih besar daripada B gitu ya. Ya, teman-teman begitu ya. C lebih besar daripada B. Benar ya. Saya print F5. Oke ya. C lebih besar daripada B. Baris ketiga. Ya. C lebih besar daripada B. Kemudian kalau ini salah semua atau saya ingin mencetak yang di terakhir ini ya. Ya sudah, saya buat di sininya saya rubah supaya misalnya tercetaknya di sini semua jawaban salah. Ya, saya buat salah semuanya. Ya sudah, yang ini saya buat aja. C lebih besar, saya buat aja 7. Oke ya. Nanti yang tereksekusi yang paling ujung, yang paling terakhir. F5. Enter. Ya, semua jawaban salah. Nah, begitu ya. Betul ya. Jadi kalau if terpenuhi ya sudah dia akan tercetak. Tidak terpenuhi akan lari ke yang kedua, elif. Elif tidak terpenuhi akan masuk yang ke berikutnya, elif berikutnya. Dan seterusnya. Ya, yang terakhir else ini. Kalau yang S ini syaratnya harus ada yang di atasnya. Yang dia terpenuhi di atasnya baru dia akan dieksekusi. Apa eksekusinya ya yang akan dicetak. Begitu ya teman-teman ya. Saya kira cukup ya untuk penjelasan saya mengenai hal fungsi if, elif, dan else untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.